Assalamualaikum. Di bagian pertama kita sudah jelaskan prinsip-prinsipnya dan baru dikasih satu contoh bahwa kalau pakai metode pertama maka kebutuhan protein per hari takarannya antara 10 sampai 35% dari kebutuhan kalori harian. Untuk mencari kebutuhan kalori harian bisa pakai kalkulator BMR, ada di banyak situs. Jadi kalau saya kemarin itu akhirnya ketemu perlunya 180 sampai 630 kalori per hari atau setara 45 sampai 158 gram. Nah, kalau kalori hariannya 2000 ya berarti asupan idealnya antara 200 sampai 700 kalori alias 50 sampai 175 gram. Kalau kalori hariannya 2400 karena kalian dogol dan aktivitasnya juga kencang, berarti asupan protein idealnya boleh antara 240 sampai 840 kalori alias 60 sampai 210 gram. Jadi gram-gramannya ini kira-kira yang kalori tadi dibagi 4 gitu. Kalau ahli gizi mungkin udah luar kepala apa, tapi yang awam bisa keruk kepala. Pakai satuan gram maupun kalori. Protein 10 atau 100 gram itu gimana sih? Nah, kalau makanan kemasan gampang tuh ngeceknya, dilihat aja di labelnya. Tapi untuk makanan alami ini mesti searching sana sini kalau penasaran. Tapi oke lah, yuk kita lihat beberapa contoh di tabel ini. Telur gitu kalau kalian sarapan itu lumayan tuh proteinnya, bisa 13 sampai 18 gram. Kalau kurma cuma dikit. Daging steak itu 100 gram sama daging ayam 100 gram itu hampir sama tuh, sekitar 25-an gram. Kalau ikan salmon rada kecil tapi kecil dikit. Big Mac sebiji itu karena banyak macam-macam, proteinnya juga agak dikit cuma 12 gram. Nasi putih ini juga ada proteinnya 9 gram. Dan seterusnya nih, bisa klik sendiri kalau penasaran dengan makanan tertentu. Bagian ke sini sebetulnya para ahli cenderung kasih ancar-ancar asupan protein itu ditambah lagi batasan per mil atau batasan per sekali makan. Bisa kan ya? Sehari makannya cuma sekali, tapi terus diblebek proteinnya kayak porsinya singa kelaparan. Olahan tuh tubuh kita kalau kayak gitu. Ibarat hajatan kemarin, undangannya sekaligus 20.000 orang. Wah, salamannya bisa sampai kejang-kejang. Jadi, batasan harian yang sudah dihitung pakai metode satu tadi, mesti dibagi menjadi 3 atau 4 kali makan atau lebih. Rumus empirisnya gimana sih? Kalau yang batasan per mil, ini masih belum terlalu populer dan masih beda-beda di kalangan ahli, tapi kurang lebih salah satunya seperti ini nih. Metode kedua, bahwa batasan ideal asupan protein per sekali makan itu antara 0,3 sampai 0,5 gram per kilogram berat badan ideal. Kalau contoh konkret nih, Gus Im, anak saya tinggi badannya 178 cm, saat ini sih dogol gede itu badannya. Tapi yang jadi patokan bukan berat badannya dia, melainkan berat badannya ideal kalau tingginya segitu. Gampang-gampangannya, berat badan ideal anak setinggi 178, itu ya dikurangi 110 gitu angkanya, sekitaran 70 kilo. Jadi, takaran maksimum protein untuk dia 70 kilo dikali antara 0,3 sampai 0,5 sama dengan 21 sampai 35 gram. Nah, kalau makan daging steak ya berarti 150 gram aja itu udah mentok. Kalau dia pesen yang 400 gram, proteinnya 100 gram, Masya Allah. Sebulan sekali atau setahun 7 kali itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau keseringan, cepat tuir kecenderungannya. Dan kalau di check up kesehatan bisa ada rapor merahnya, walaupun masih muda. Entah itu asam urat meninggi atau apa. Contoh lain, istri saya tinggi badan 164, bobot idealnya tuh antara 55-60, berarti konsumsi protein per milnya jatuh-jatuhnya antara 17 sampai 30 gram. Kalau makan Indomie telur dengan telur sekaligus 3, overshoot. Dari telurnya aja seenggaknya udah dapat 40 gram protein, plus dari minyak itu 7 gram, sekian, total protein sudah 47 gram. Tapi kalau Indomie telurnya 1, proteinnya 20 gram, itu masih oke saja, yaitu dari sisi proteinnya. Tapi kalau kandungan micinnya nggak tahu lagi, beda cerita. Daripada pakai rumus gini, kalau situsnya Mayo Clinic itu disederhanakan. Dipukul rata aja untuk dewasa pada umumnya, idealnya asupan protein per mil di bawah 30 gram. Syukur-syukur di 15 graman is the best. Lebih sederhana sih kalau pakai ini, tapi logikanya mirip di atas. Selain ada kuncian untuk asupan harian, ada lagi kuncian untuk batasan per mil atau per sekali makan. Tapi kalau lihat batasan ini, mungkin banyak di antara penonton bakal garuk kepala. Overshoot asupan protein lebih dari 30 gram sekali santap, itu gampang bingit kejadian. Gimana dong mitigasinya? Nah, katanya kalau overshoot keseringan, kebanyakan asupan protein, itu bikin kita cepat tua, cepat usur. Nah, ternyata ada beberapa langkah mitigasi yang disarankan oleh para ahli yang memungkinkan sekali asupan itu lebih dari batasan tadi, tapi kitanya oke-oke saja. Yang pertama,
itu slow eating. Makan jangan cepet-cepet, blab-blab sekejap mata nasi padang habis 2 bungkus. Lama. Kalau gitu lebih dari kuli bangunan. Coba deh ikuti saran kayak model diet leptin yang dulu pernah kita ulas. Setiap sekali suapan makan, punyaannya itu 32 kali. Ini tentunya akan melambatkan aliran protein masuk ke tubuh kita. Mitigasi kedua, split eating session. Daripada makan sekali jebret porsi jumbo sekaligus dalam 1 kali duduk di saat maghrib buka puasa, lebih baik kalau 25% dimakan pas bareng adzan, 50%-nya agak diulur nanti setelah sholat maghrib, sisa 20%-nya lagi diulur lagi menjelang isya misalnya gitu. Pas sahur atau acara dinner juga sama, jangan disikat sekaligus, tapi dipecah jadi beberapa sesi makan yang berselang misalnya per 15 menitan gitu atau lebih. Wa innallaha ma'as sabirin, gitu kan ya, kata Pak Ustadz. Allah bersama orang-orang yang sabar, dan bukannya bersama orang-orang yang sering kalap keburu nafsu. Mitigasi ketiga yang lain lagi, asupan protein ini sebaiknya dibarengi asupan tinggi serat. Itu akan melambatkan penyerapan nutrisi di saluran cerna kita. Dan ini tentunya juga akan melambatkan asupan protein. Sehingga mTOR patuhnya tadi rada teredam dikit-dikit, nggak sempat spike secara berlebihan. Kiat lain lagi, selain asupan serat, perlu juga vitamin mineral suplemen yang bisa mempercepat pelepasan dan pembuangan ekses-ekses dan sisa-sisa proses metabolisme. Entah itu berupa cuka apel, minyak zaitun, omega 3, dan lain sebagainya. Ini bisa jadi topik tersendiri untuk hari yang lain. Kemudian yang kelima, bisa juga dipercepat metabolisme protein itu dengan style kenceng nih. Olahraga, olah pikir. Pemanfaatan protein oleh tubuh kita itu bisa dipercepat dan diintensifkan oleh olah pikir yang keras atau olahraga yang keras, aktivitas yang keras. Jadi, kalau secara raga kita mager kelemar-kelemar dan secara pikiran juga kita terus-terusan pahpoh bengong plunga-plungo, Masya Allah, pemanfaatan protein oleh tubuh kita pun bakalan kendor. Dan kalau mau awet sehat, asupan proteinnya pun harus menyesuaikan. Antara lain itu tuh. Tapi yang paling baik ya tetap sih, yang terbaik kalau kita membatasi agar asupan sekali makan ya di bawah 30 gram itu tadi, best of the best lah kira-kiranya. Orang kayak saya, kalau asupan sekali makan 30 gram dan pas ngemil 15 gram, maka saya makan 3 kali sehari, ngemil 2 kali misalnya, asupan harian total saya akan jatuh di 120 gram, atau kalau nggak pakai ngemil 90 gram. Nah, kalau pakai rumus harian, ancar-ancarnya kan saya itu 45 sampai 158 gram. Aman banget tuh, saya nggak akan kekurangan protein atau kurang gizi, tapi di sisi lain juga nggak akan kelebihan asupan. Kalau dibawa fasting, insya Allah tuh proses ketosis dan autofagi bisa muncul lebih cepat, nggak sampai 20 jam. Healing rejuvenation juga cenderung lebih dapat dibandingkan kalau asupan protein saya berlebih. Gitu deh kira-kiranya. Terima kasih.